Elshinta News and Talk. Mendengar BPS Provinsi Jawa Tengah merilis pada bulan Januari 2022, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,43% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,76 dari 6 kota IHK di Jawa Tengah. Semua kota mengalami inflasi. Penyebab utama inflasi salah satunya adalah kenaikan harga minyak goreng. Selain inflasi, BPS Jawa Tengah juga merilis nilai tukar petani, pariwisata, ekspor dan impor, serta transportasi. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kami akan jumpai Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Adi Wiryana. Elshinta News and Talk. Pak Adi, inflasi di awal tahun ini bagaimana untuk penjelasan selengkapnya, Pak Adi? Baik, Mas Henry, teman-teman pendengar Elshinta, jadi pada bulan Januari 2022 di awal tahun ini memang masih terjadi inflasi di Jawa Tengah karena memang ternyata beberapa produk seperti misalnya beras ini kan belum panen barangkali ya, termasuk masih ada kenaikan daging ayam ras, walaupun telur sudah turun, telur ayam ras, termasuk karena kelangkaan minyak goreng di pasar dunia, termasuk dari negara produsen termasuk Indonesia, sehingga mengakibatkan minyak goreng dan deterjen juga mengalami peningkatan. Dan kita berharap memang ke depan menjadi lebih baik karena masih diperkirakan selama triwulan 1 ini mungkin produksi CPO masih melemah dan mengakibatkan harga-harga mungkin minyak goreng deterjen menjadi kurang. Walaupun demikian ada beberapa komoditas yang deflasi, Pak Henry. Jadi seperti cabai merah, cabai rawit, tadi yang saya sebut telur ayam ras turun, termasuk air kemasan juga beberapa turun. Biasanya ada yang harganya 5.000 turun menjadi 3.500 dan sebagainya. Barangkali itu ceritanya, Pak Henry. Ya, tetapi kalau di masyarakat ya beberapa bahan pokok nampaknya mengalami peningkatan ya, seperti daging ayam, kemudian kemarin sempat telur naik begitu, kemudian minyak dan beberapa kebutuhan lainnya begitu. Apakah hal ini juga sangat mempengaruhi untuk konsumsi dari masyarakat? Sangat besar, Pak. Iya, ada dugaan kami memang, ataupun bukan dugaan, dari hasil penyelidikan kami, kemarin memang daging ayam ras sempat bertahan Desember, terutama pas Natal Tahun Baru, termasuk pada Januari juga daging ayam ras masih terjadi kenaikan. Dan salah satu sebabnya memang harga pakan ternak yang katanya meningkat, sehingga petani mau nggak mau dia menaikkan harga. Di samping memang karena momen adanya hari raya keagamaan. Tapi untuk telur ayam ras sempat 31.000, tapi sekarang sudah relatif stabil, sudah turun, bahkan ada yang di bawah 20.000, ada yang 18.000, 22. Rata-rata kan harga telur ayam ras itu antara 22.000 sampai 26.000. Dan sempat kemarin memang pas mungkin kalau Natal Tahun Baru pada bikin kue ataupun untuk termasuk pengucuran bantuan untuk rumah tangga miskin, rumah tangga sasaran, itu diantaranya adalah dan plus ada komunitas telur, sehingga telur terbatas. Tapi sekarang di Januari 2022 justru harga telur lebih stabil dan terjadi penurunan harga, ada yang 31.000 menjadi tadi yang saya sebutkan, ada yang sampai 18.000. Demikian kira-kira Pak Henry. Seberapa besar sih pengaruh sembako atau bahan makanan, minuman begitu terhadap peningkatan inflasi di Jawa Tengah pada awal tahun ini, Pak Adi? Ya, jadi kalau dari yang tadi disebutkan inflasi kita kan 0,43%. Nah, makanan minuman ini memang peranannya terbesar karena dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat, bahkan seluruh masyarakat, bukan hampir. Itu peranannya sekitar 0,23%. Jadi 0,43% dibangun dari makanan minuman yang naik 0,23%. Kemudian perumahan, air, listrik, gas, ini pun masih terjadi kenaikan 0,06%, terutama untuk gas rumah tangga. Kemudian juga ada perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang terjadi peningkatan 0,06%, di samping perawatan pribadi 0,03%. Tapi umumnya di 6 kota inflasi di Jawa Tengah memang keseluruhan terjadi inflasi, artinya walaupun yang paling tinggi itu di Kudus yang naik inflasinya sekitar 0,77%, jadi paling tinggi.
Kemudian yang relatif rendah itu sebenarnya di Kota Semarang, karena Kota Semarang hanya 0,31% dari rata-rata 0,43% tadi. Ya, kalau berdasarkan tingkat inflasi ini apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah untuk bulan Februari ini, Pak Adi? Jadi memang kalau kita perhatikan, kalau beras kemungkinan agak sulit. Biasanya beras juga akan terjadi musiman, nanti akan menurun sendiri ketika panen raya. Karena pada umumnya pada saat panen raya, harga beras relatif akan lebih rendah daripada rata-rata. Mungkin di bulan Maret, April, Mei itu akan relatif turun. Nah, yang perlu diperhatikan pemerintah menurut saya adalah pola distribusinya. Karena masalah minyak goreng, masalah gula pasir, kemudian sabun, termasuk beberapa komoditas lain, itu banyak yang ternyata dari produsen cukup banyak produksinya, tetapi di distribusinya Bermasalah. belum rata. Itu yang mengakibatkan yang ini perlu dijaga supaya daging ayam ras itu bisa produksinya tercapai seluruhnya, dan termasuk cabai rawit dan cabai merah yang katanya sudah berproduksi, karena memang kemarin ketika petani mulai tanam beras atau padi, nah itu kan panennya nanti di bulan Maret, April, Mei gitu. Tetapi untuk komoditas cabai kemudian bawang itu sudah beberapa yang sudah panen, dan ini yang perlu dijaga supaya distribusi bulan ke bulannya relatif merata. Ya, kalau saya perhatikan data dari BPS ini, inflasi di Jawa Tengah khususnya adalah di ibu kota Jawa Tengah, ini Semarang, ini nampaknya terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya ya, Pak Adi ya. Iya, betul. Termasuk kita juga walaupun inflasi 0,43% lebih rendah daripada nasional. Nasional 0,56%. Seperti di kota Sibolga di Sumatera Utara, di sana inflasinya 1,53%. Di atas 1 ini sebenarnya kalau bagi Bank Indonesia sudah suatu warning karena harus segera turun ke pasar, menjaga moneter, termasuk supply demand harus lebih terjaga. Ya, apa yang menjadi penyebab inflasi di Jawa Tengah ini lebih terjaga dibandingkan dengan provinsi lainnya, Pak Adi? Ya, memang kita punya keuntungan. Jawa Tengah ini kan betul-betul sentral Java, kalau bahasa Inggrisnya kan. Ya. Jadi kita dekat dengan produsen-produsen, artinya seperti padi, beras kan kita produksi sendiri. Kalaupun kurang bisa dari Jawa Timur ataupun Jawa Barat, termasuk komoditas daging ayam ras, telur ayam ras. Relatif sebenarnya Jawa Tengah ini lebih stabil dibandingkan yang jauh-jauh seperti tadi di Sibolga yang di daerah barat, ada juga yang daerah timur, yang tergantung dari kita, dari produsen di Jawa ini. Seperti beras kan di Maluku Utara ataupun Maluku mungkin ada yang jadi petani padi, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang ada di sana. Jadi kita memang lebih relatif terjaga di samping pola distribusi yang kelihatannya memang pemerintah Jawa Tengah menjaga, karena setiap bulan itu ada rapat TPID, tim pengendali inflasi daerah, juga melibatkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya, kalau kita coba hitung-hitungan waktu ya, sekitar 2 bulan lagi akan memasuki bulan puasa. Biasanya ketika akan memasuki bulan puasa itu akan terjadi kenaikan beberapa bahan pokok dari masyarakat. Apakah hal ini sudah mulai menunjukkan adanya tren tersebut juga, Pak Adi? Ya, jadi memang betul pada bulan awal Mei kan sudah Lebaran, jadi pada April itu sudah bulan puasa. Biasanya masyarakat merubah pola konsumsinya karena biasanya tersedia makanan skala banyak dan sebagainya. Satu hal yang perlu dijaga memang biasanya pada saat Lebaran ataupun bulan puasa ini kan konsumsi terigu sebenarnya. Jadi konsumsi tepung terigu ini kan berasal dari gandum. Gandum itu sendiri kita import, nggak pernah diproduksi di Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga rapat di kantor gubernur, itu ternyata beberapa negara produsen gandum seperti di Rusia, Amerika sedang mengalami penurunan produksi, apalagi dengan lockdown akibat COVID gitu ya. Sehingga harga terigu sempat melonjak walaupun sekarang relatif stabil. Dan ini yang perlu dijaga, karena biasanya pada bulan puasa ataupun Lebaran ini orang pada bikin kue, dan termasuk tadi ada margarin pun ketika CPO itu kan dari minyak kelapa sawit.
itu kan produsennya bisa ada 53 derivat turunan dari CPO. Bisa ke minyak goreng, selain buat biodiesel, bisa juga ke margarin, sabun, deterjen, dan sebagainya. Nah, biasanya mentega itu pun akan terpengaruh konsumsinya menjadi naik, termasuk gula pasir. Gula pasir ini pun perlu betul-betul diawasi supaya tidak ada penimbunan, karena gula pasir pada bulan-bulan tertentu memang produksinya banyak, dan ini kan terpengaruh juga dengan musim tanam tebu, artinya termasuk musim giling di pabrik-pabrik tebu. Dan ini perlu dikelola bagaimana supaya stoknya cukup, sehingga pada bulan April, Mei itu stok tebu ataupun stok gula pasir bisa mencukupi untuk masyarakat Indonesia, bahkan nggak cuma Jawa Tengah. Ya. Nah, kemudian kalau untuk minyak goreng bagaimana kalau melihatnya? Kalau saat ini di pasar-pasar masih banyak stok lama sehingga harganya juga masih cukup tinggi, masih ada yang menjualnya sampai Rp20.000 begitu. Kemudian pemerintah menjanjikan dengan harga murah, tetapi stoknya di pasaran sangat langka juga, banyak masyarakat yang menemui dalam kondisi kosong begitu. Jika nanti akan kondisi seperti ini sampai dengan bulan puasa, apa yang akan terjadi, Pak? Apakah inflasi akan tidak terkendali? Sebenarnya untuk minyak goreng, kita terakhir rapat di kantor gubernur bersama juga dengan ada Bulog dan beberapa dinas terkait. Ini kelihatannya memang dari skalanya kan skala nasional, jadi masalah minyak goreng ini terjadi di hampir semua provinsi. Dan kalau Bulog katanya mereka nggak produksi lagi minyak kita, biasanya ada minyak kita produksi dari Bulog, tapi sekarang mereka ada merek tertentu, saya nggak usah sebut namanya, karena bisa bermasalah. Kemudian minyak inilah yang kelihatannya memang karena produksi, artinya kita untuk memproduksi minyak goreng kan tergantung dari tanaman kelapa sawit sendiri. Betul. Nah, ternyata kelapa sawit ini ada musim-musim kan dia dari 5 tahun sampai 15 tahun masa produksinya. Ada beberapa kebun, terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, yang harus terjadi replanting ataupun penanaman kembali karena sudah memasuki masa yang mereka tidak produktivitas lagi untuk memproduksi minyak goreng. Nah, salah satunya juga kebijakan pemerintah merubah kebijakan yang tadinya untuk ekspor ataupun untuk biodiesel dialihkan menjadi minyak goreng, karena kalau baca di media kan akan tersedia 1,5 miliar liter minyak goreng. Nah, ini mudah-mudahan kalau distribusinya betul-betul bisa dijaga. Kan yang jadi masalah kan khawatirnya penimbunan tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau distribusi bisa terjaga, kemudian mencukupi, karena kita juga dengar banyak UMK, usaha mikro kecil yang menjerit karena mereka jualan gorengan tetapi harga minyak mahal. Nah, ini yang ke depan sebenarnya produksi minyak kita cukup, minyak di Indonesia, tetapi kalau distribusinya tidak merata dan ada penimbunan, ini yang jadi masalah yang perlu diatasi dan diawasi oleh kita semua, nggak cuma oleh pemerintah, baik oleh polisi maupun masyarakat. Pak, kalau kita membaca mengenai indeks harga konsumen yang dirilis oleh BPS ini bagaimana? Apakah dengan 107,76 ini tergolongnya rendah, sedang atau tinggi sebenarnya? Iya, jadi 107,76 ini kan berdasarkan dari survei biaya hidup tahun 2018 yang lalu. Saat ini kita di tahun 2022 ini sedang melakukan survei biaya hidup kembali. Jadi sebenarnya 107,76 kalau dari kondisi 2017 yang lalu relatif sebenarnya nggak terlalu tinggi, nggak sampai 150. Biasanya kan kalau dari 2012 yang lalu kan sempat karena mungkin adanya krisis moneter dan sebagainya, sempat di atas 150-an. Nah, sekarang kalau 107 relatif sebenarnya nggak terlalu bergejolak. Jadi tahun 2020, 2021 relatif harga stabil, masih di bawah kendali dari pemerintah termasuk Bank Indonesia. Dan ini mudah-mudahan cuman kenaikan harga sesaat di bulan Januari. Harapan kita nanti di bulan Maret, April, Mei, karena yang paling berperan itu kan beras. Sebenarnya penduduk Indonesia kalau padinya terjaga, berasnya terjaga, tidak terlalu lah sampai menimbulkan gejolak sampai depresi ataupun sebagainya, devaluasi, dan karena ini merupakan satu hal yang wajar lah, karena ada musiman yang bisa kita jaga.
Cuma memang beberapa komoditas tetap harus diperhatikan karena biasanya yang tadi saya sebutkan pada bulan April, Mei ini kan berbagai komponen selain tadi terigu juga gula termasuk daging juga biasanya pas mau lebaran orang makan daging ayam dan sebagainya. Ini yang sering harganya nggak terkendali dan karena banyak pemain-pemain yang istilahnya mencari keuntungan sesaat supaya lebih besar. Nah inilah yang kita perlu jaga sama-sama supaya ya ada HET, harga eceran tertinggi yang tidak dilampaui oleh berbagai masyarakat. Dan inflasi ini juga nggak cuma makanan, sebenarnya juga termasuk transportasi. Biasanya juga pas kan ada komponen transport, biasanya pas Lebaran juga betul. Ada peningkatan. Peningkatan tiket baik itu bus, kereta api maupun pesawat. Ya inilah bagaimana supaya kita mengelola pemerintahan secara baik sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Baik, kalau untuk harga petani bagaimana yang dirilis oleh nilai tukar petani ya? Bagaimana mengenai ini? Nilai tukar petani kita alhamdulillah masih bagus walaupun tidak ada kenaikan dan penurunan, masih tetap pada 103,18. Tapi 103,18 ini sebenarnya menandakan bahwa petani kita relatif sejahtera. Karena dia patokannya angka 100 teman-teman Elsinta, Pak Henry. Jadi kalau di atas 100 asumsinya harga-harga yang mereka jual petani lebih tinggi daripada harga yang mereka beli untuk barang-barang baik beli pupuk, bibit, ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah ini satu kemajuan walaupun masih di bawah target. Target kita kan inginnya di Jawa Tengah dari Pemprov itu 104 sekian gitu, bahkan bisa 105. Walaupun di bawah, kita berharap tetap tidak sampai di bawah 100, sehingga asumsinya petani kita relatif lebih sejahtera. Kira-kira demikian Pak. Ya, tetapi ada isu-isu terkait dengan kelangkaan pupuk begitu. Apakah ini berpengaruh terhadap hal itu? Ya, pasti berpengaruh karena pupuk itu satu hal yang memang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produksinya, termasuk menjaga supaya tanamannya tidak terkena puso dan sebagainya. Dan memang pupuk ini sebenarnya pemerintah memang sedang mungkin kesulitan anggaran sehingga produksi untuk pupuk bersubsidi yang sebenarnya agak sulit diperoleh. Tapi untuk pupuk yang biasa artinya yang bisa dijual secara komersil pada umumnya masih tersedia walaupun dalam jumlah-jumlah tertentu. Barangkali itu Pak Henry. Ya, kalau terkait dengan pariwisata bagaimana yang dirilis oleh BPS ini? Karena nampaknya pariwisata masih cukup terdampak juga akibat pandemi ini hingga dengan saat ini, Pak Adi. Ya benar. Jadi pariwisata kita masih terdampak, apalagi ini Pak Henry, istilahnya pelabuhan udara kita di Ahmad Yani kan belum membuka penerbangan dari luar negeri. Iya, kan? Betul. Belum ada wisatawan masuk ke wisatawan luar negeri mancanegara yang masuk ke Indonesia, dan ini menjadikan pariwisata kita memang agak tertekan. Dan tahun 2021 saja hampir tidak ada wisman yang masuk ke Jawa Tengah kecuali 9 orang. Ini pun hanya pada bulan tertentu, di bulan Maret 2 orang, April 2 orang, Mei 1 orang, Juni 4 orang. Jadi sebenarnya terjadi penurunan yang cukup drastis. Dan di sisi lain memang karena ada COVID itu mengakibatkan penerbangan domestik juga sekarang terkendala, walaupun kita bersyukur karena PPKM sudah lebih longgar sehingga banyak juga penerbangan dari Jakarta kemari yang datang, dan ini mengakibatkan tingkat penghunian kamar berbintang juga pada bulan Desember itu naik 6,74 poin. Tadinya 43% rata-rata kamar hotel di berbintang yang terisi. Di bulan Desember kemarin sempat mencapai 50,38. Dan ini menandakan sebenarnya untuk pariwisata sebenarnya sudah mulai bergejolak. Dan bahkan untuk hotel berbintang itu kalau dari break even point, artinya kebutuhan dia untuk membayar buruh termasuk listrik dan sebagainya, artinya tenaga kerjanya itu katanya sekitar 30% sudah mencukupi. Apalagi kalau misalnya tingkat penghunian kamar mencapai 50,38%, mudah-mudahan pariwisata kita menjadi terutama pengusaha pariwisata
mengalami keuntungan dan bisa melakukan berbagai kegiatan yang lebih baik. Ya, baik Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Alsinta ya. Selamat siang, sehat selalu Pak Adi. Sehat-sehat selalu teman-teman Alsinta. Terima kasih, selamat siang. Demikian mendengar Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Adi Wiryana.